Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Apa jadinya sebetulnya kalau sekarang Rocky Gerung ketemu dengan Kang Deddy begitu ya, yang dimana terjadi perdebatan dan saya lihat di situ Rocky Gerung langsung tucap begitu ya dengan penjelasan yang diberikan oleh Kang Deddy terkait dengan salah satu kebijakan yang itu saja bahan untuk menyentil-nyentil Kang Deddy. Ini menarik bakal kita reaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah, murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga, dan imajinasi tumbuh, makanya ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai celupnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya DODI kan, Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang, hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grafolog, psikolog, psikater. Ada rangkaian tuh analisis, dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Udah selesai, tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan. Karena ini bicara lingkungan, maka saya ngambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah ini harus gimana? Mereka udah baik, maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Boleh lebih dari jam 9. Kenapa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran, itu selesai. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintu. Sekarang tuh dalam sebulan ini di Kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di Kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke. Nah di Jawa Barat ini ada berapa rumah revisi? Kalau rakyat miskin izinkan kita belum ada data Pak. Nah, kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data jumlahnya 2,4. Problem. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Gitu loh. Dan kalau ngomong, oh teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Halo guys. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu, pakai pengawalan tuh, medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Nggak usah, ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, nggak usah gaya. Halo guys. Woi, gue ceblok loro, normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono? Saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Gubernur biwirdoe.
Minum dong. Nges nerima duit parkir aing inum anjing teh. Nges nerima duit parkir, setoran parkir loba rek naon deui aing teh kudu mikirna naon anjing. Aing inum anggur merah aing cap orang tua sih. Cap orang tua oge bikin mabok komo lamun cap janda anjing. Alah. Anggur merah cap orang tua aja bikin mabuk, apalagi anggur merah cap janda muda. Ya, setoran parkir ku aing dipakai menung nggak penting. Minum. Pusing saya. Jadi kalau saya pusing bukan karena minum. Saya pusing mikirin bini di rumah ngamuk. Itu sebetulnya memang benar ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, ya memang harus dikontenin karena sosial media berkembang begitu pesatnya begitu ya. Dan mungkin itu yang terjadi ketika si Abang Rocky Gerung begitu ya dengan Kang Deddy ini duduk dalam satu meja begitu. Untuk banyak hal yang harus didiskusi sebenarnya. Kemarin ada Bapak Mardigu, Yahya juga. Besok-besok kayaknya Kang Deddy juga harus ketemu sama Rocky Gerung begitu ya, untuk membahas ini semua. Bagaimana sih mungkin ada trik-trik nanti yang diberikan oleh Bang Rocky begitu ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Barat. Ini semakin menarik sebetulnya. Kita di dalam kesempatan lain juga Rocky Gerung menjelaskan tentang bagaimana sih kebijakan dari Kang Deddy ini menyalahi aturan atau benar salah begitu ya, yang menarik juga untuk kita tunggu bersama. Ini dia videonya. Kan gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu, ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Bukannya waktu itu argumennya adalah kedisiplinan, termasuk disiplin pikiran, itu dibutuhkan. Nakal karena tidak disiplin secara pikiran. Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Docile body itu gitu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara tuh. Tentara itu ya udah komando ya komando, nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Nah Deddy Mulyadi salah di dalam memahami itu. Jadi Deddy Mulyadi itu ucapin itu sebagai seorang demagog aja, bukan sebagai pedagog. Kalau dia pedagog dia akan bilang, periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga tuh. Padahal imajinasi tumbuh, maka dia ya udah dia ngebandel aja di sekolah. Beliau juga punya ide soal masuk sekolah dari jam 6 pagi kalau kita ngomongin pendidikan. Ya, itu juga konyol. Karena anak bangun jam 5, jam 6 udah mesti pergi bersiap-siap, kamu dia ngomong sama bapak ibunya tuh. Anak itu perlu sosialisasi di awal pagi hari. Dia bicara meja makan, tapi dia akan terburu-buru kan jam 6 pagi banget. Sediakan ruang untuk untuk komunikasi itu. Lalu apalagi itu? Tidak boleh keluar malam sampai jam di atas maghrib. Emangnya sekolah sampai maghrib itu urusan orang tua, mau keluar malam urusan dia kan. Ada aja anak-anak yang mesti bantu orang tuanya malam hari jualin kentang goreng kayak di pinggir jalan segala macam. Jadi Deddy Mulyadi, gue nggak kritik Deddy Mulyadinya, tapi kritik dia sebagai pejabat publik mengambil kebijakan publik yang tanpa dasar rasional. Ya supaya anak-anak itu apa namanya itu tidak telat itu. Ya itu urusan telat itu bukan urusan pendidikan. Ada aja anak yang memang ya gue mau masuk jam yang siang aja deh karena guru gue pagi-pagi bego tuh kan. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi itu tampak appealing untuk kebanyakan rakyat ya. Bahkan video terakhir beliau ngamuk-ngamuk tuh, yang teriak dia lagi bikin acara, terus dia ngamuk-ngamuk itu. Gue pikir itu akan membuat orang jadi nggak suka sama Kang Deddy Mulyadi dengan tindakannya. Tapi justru tetap kebelah, ada yang nggak suka, ada yang suka. Ada soal, jadi memang begitu kan. Appeal Deddy itu memang hanya dengan itu. Jadi dia tahu captive marketnya di situ.
Kan nggak mungkin datang ke forum beginian terus kita debat tentang, coba Kang Deddy terangkan pada saya beda antara disciple di dalam sistem komando dan disciple dalam sistem pedagogi itu. Pasti dia nggak bisa jawab. Kemarin ya. Yang udah nggak perlu, yang penting kita disiplinkan. Iya, tapi kata disiplin itu punya akibat lain. Tubuh itu didisiplinkan, otaknya tidak didisiplinkan. Gue ngomong gini karena pakai si bank itu mudah, buka rekeningnya mudah, ada transfer gratis sampai dengan 100 kali, dan ada bunga cair. Gue ngomong gini karena memang betul dia punya captive market seperti itu. Yes. Tapi captive marketnya juga serupa dengan captive marketnya Pak Jokowi sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Iya, buzzernya sama akhirnya kan. Nah, apanya? Iya, buzzernya sama kan. Ah, iya lagi. Iya iyalah, modal culture-nya sama gitu kan. Iya betul. Kenapa betul. begitu? Karena secara ini coba kita bahas secara lebih tertata gitu ya. Indonesia tadi data Bank Dunia, 2 dari 3 orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Final. IQ Indonesia itu cuma 78. 78 ya. Oke. IQ 78. Apalagi pemilih Indonesia itu rata-rata usia sekolahnya itu 7 tahun, artinya tidak lulus SMP. Ini captive market dari orang-orang yang ingin pencitraan. Karena dia tahu populisme semacam ini yang akan mendukung dia tuh. Nggak ada soal. Tetapi kita ingin terangkan bahwa tugas presiden atau calon presiden dari awal cuma 2. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, beri kesejahteraan. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar, pelihara fakir miskin. Jadi kalau kita bilang masuk barak itu mencerdaskan kehidupan bangsa, nggak mungkin. Kecerdasan itu butuh dialektika. Di barak orang didisiplinkan, nggak boleh membantah itu. Padahal anak itu mesti diajar membantah sejak formative years-nya. Ya gue cuman berpikir Pak Kang Deddy Mulyadi ini kalau misal karena marketnya gede, marketnya diambil, dia rise to fame-nya serupa seperti Pak Jokowi, dia akan mengancam atasannya sendiri yaitu Pak Prabowo di saat Pak Prabowo juga nama juga lagi kurang oke kan. Ya itu urusan, saya nggak mau bahas itu dah, itu Prabowo juga udah ngerti kira-kira soal macam itu kan. Tapi kita mau bahas esensi dari program-program. Tentu mungkin ada yang bagus, yang baik itu. Tapi yang dipertontonkan publik untuk dapat sensasi itu kan 2 soal itu kan. 1 adalah kirim ke barak, 2 adalah bangun sekolah mulai jam 6 tuh. Yang dua-duanya secara psikoanalisis itu, bukan pedagogi psikologi itu tidak memungkinkan anak itu merasa bersekolah itu kan mesti kenikmatan dia kan. Jadi keterpaksaan. Nah dalam keterpaksaan itu otaknya bekerja keras itu, kecapean segala macam karena didisiplinkan di barak itu, bangun pagi udah lari segala macam, waktunya terbatas segala macam, dia mengalami kelelahan. Nah anak yang mengalami kelelahan, kandungan fosfat di kepalanya itu berkurang sehingga dia merongrong kecerdasan justru. Itu ada riset neuroscience. Nah itu yang saya maksud. Coba bikin riset dong, jangan asal ngoceh untuk jualan insting kayaknya dia. Iya, insting yang menjual kedangkalan. Sorry, jalan dulu Bang, maaf. Gitu, jadi ya poin-poin semacam itulah. Apa yang mesti gua taruh? Waduh, kemana gua? Tadinya mesti ada yang nggak bisa gua terekam gitu. Oh ini udah maju nih. Oke deh. Ya ambil aja dulu deh, ntar gue lihat pikirin belakangan.